Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Budi Wibowo. Saya akan menjelaskan sedikit tugas pemrograman berorientasi objek dalam membuat aplikasi, yang dimana hasil pemrograman Java yang dibuat itu datanya terhubung ke dalam database. Pastikan teman-teman sudah menginstal NetBeans-nya dan localhost. Langsung saja kita masuk di sini. Pertama kita masuk ke desain. Ini aplikasinya sudah jadi saya sedikit menjelaskan saja. Di sini saya menambahkan label, yaitu nama saya Dimas dengan tema komputer. Terus saya menambahkan fitur nama pelanggan, garansi, harga komputer, tipe komputer, dan merek komputer. Dan ini tabel ini adalah hasil dari data yang teman-teman buat dari fitur di atas. Dan di bawahnya bisa teman-teman lihat saya membuat fitur simpan, hapus, dan edit. Oke, langsung saja kita masuk ke codingannya. Kita klik search. Bisa teman-teman lihat di sini saya memanggil beberapa import Java. Ada Java SQL, exception, SQL statement, SQL private statement, SQL koneksi, SQL result set, lalu SQL Java Swing, Z option pen, dan yang terakhir SQL Java Swing Table Default Table Model. Dan perlu diperhatikan, di public class-nya ini harus sama dengan nama file yang teman-teman buat. Di sini namanya Dimas Komputer, maka di sini juga namanya Dimas Komputer. Untuk koneksinya bisa teman-teman lihat di sini. Saya menambahkan codingan koneksi, yang dimana koneksi ini akan terhubung ke dalam database kita. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Untuk fitur clear atau menghapus data bisa teman-teman lihat di sini. Saya memanggil atau menambahkan program text field Java, sesuaikan namanya, pelanggan, garansi, harga, tipe, merek. Ini sesuaikan dengan desain teman-teman yang ini, pelanggan, garansi, harga, tipe, dan merek. Harus sesuai dengan desain yang teman-teman buat untuk codingan clear. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, bila teman-teman di sini load datanya, ini adalah untuk memanggilkan atau menginputkan data yang teman-teman punya, serta saya memanggil koneksinya agar datanya terhubung. Dengan kata lain, saya membuat nama database-nya yaitu komputer. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini saya menambahkan codingan getString untuk nama pelanggan, garansi, harga komputer, tipe komputer, dan merek komputer. Dan saya juga menambahkan sistem outprintln-nya apabila terjadi kesalahan dalam pengetikan data pada fitur yang teman-teman buat. Kalau saya ya nama pelanggan, garansi, harga komputer, dan tipe komputer, serta merek komputer. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Bisa teman-teman lihat di sini saya juga membuat create table, memanggil perintah create table, yang dimana isi dari create table ini adalah kolom dari desain yang saya buat. Bisa dilihat nama pelanggan, garansi, harga komputer, tipe komputer, dan merek komputer. Ini dapatnya dari mana? Dari desain yang saya buat ini. Nah, ini nama pelanggan, garansi, harga, tipe, dan merek. Saya sesuaikan kolomnya dengan desain yang saya buat.
Begitu juga dengan teman-teman, harus disesuaikan. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Saya juga memanggil perintah handle kode, yang dimana saya memanggil string untuk nama pelanggan, text field pelanggan untuk string garansi, text field garansi untuk string harga komputer, text field harga, lalu untuk string tipe komputer, text field tipe untuk string merek komputer, text field merek. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Bisa teman-teman lihat di sini saya memanggil koneksinya, yang dimana koneksi ini akan me-outputkan hasil data yang kita buat. Untuk stringnya sesuaikan dengan desain yang teman-teman buat, dan jangan lupa di close datanya apabila sudah sesuai. Dan yang perlu diperhatikan adalah saat membuat string SQL database-nya harus sesuai namanya di sini. Kalau saya buat nama database-nya komputer, maka komputer. Kalau teman-teman sesuaikan nama database-nya, dan untuk value-nya juga perlu diperhatikan value-nya. Tanda tanyanya ini juga harus diperhatikan. Kenapa? Seumpamanya teman-teman hanya buat beberapa tanda tanya ini tidak sesuai dengan fitur yang teman-teman buat, maka dia akan error dan tidak bisa jalan programnya. Di sini saya membuat fiturnya ada 5. Ada nama pelanggan pertama, garansi, harga komputer, tipe komputer, dan merek komputer. Total ada 5 fitur nih. Nah, begitu juga dengan value-nya juga harus ada 5 tanda tanyanya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan jangan lupa titik komanya, jangan lupa. Dan saya juga menambahkan J-option pada dialog program, yaitu data tersimpan. Dan saya juga menambahkan sistem perintah out-println apabila terjadi kesalahan ataupun tidak sesuai dengan data yang teman-teman buat dan teman-teman simpan. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Di sini saya memanggil perintah in pernyataan apabila teman-teman yakin data akan dihapus, maka fitur ataupun notif selanjutnya adalah konfirmasi. Selanjutnya kita ke bawah. Bisa teman-teman lihat di sini saya memanggil koneksi lagi, yang dimana koneksinya ini sesuai dengan SQL yang teman-teman buat, yaitu delete from computer where nama pelanggan. Kenapa harus nama pelanggan? Karena nama pelanggan ini adalah fitur yang pertama dalam pembuatan Java-nya. Dan perlu diperhatikan ini adalah codingan untuk menghapus data kita apabila tidak sesuai. Karena saya menambahkan J option-nya, data terhapus. Dan bisa teman-teman lihat di sini, saya juga menambahkan btn simpan, btn edit, dan btn hapus. Seperti desainnya, simpan, hapus, edit. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya memanggil lagi yang namanya string untuk field model value kita. Dan seperti biasa saya juga memanggil koneksi SQL-nya. Dengan kata lain saya memanggil juga untuk update data pada hasil desain yang kita buat, yang dimana saya memanggil set string sesuaikan dengan punya teman-teman. Kalau punya saya tentang komputer, yang dimana ada garansi, harga, tipe, merek, dan nama pelanggan.
Dan jangan lupa tambahkan J-option pen dengan kata data terubah agar data yang teman-teman ubah itu terubah. Dan juga saya menambahkan fitur btn-nya simpan, edit, dan hapus. Dan di bawahnya juga saya memanggil sistem outprintln dengan kata update error. Apabila nama yang mau teman-teman update itu tidak sesuai, maka sistem akan menampilkan update error atau tidak bisa. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Bisa teman-teman lihat di sini saya juga memanggil si perintah create and display their form, yang dimana ini adalah untuk memastikan apakah benar teman-teman ingin menyambungkan datanya ke dalam hasil Java, yang dimana harus sesuai dengan nama filenya, seperti saya ini Dimas Komputer. Selanjutnya kita masuk ke codingan koneksi. Nah, codingan koneksi ini bisa teman-teman lihat ada saya memanggil import Java SQL koneksi, import Java SQL driver manager, import Java SQL exception. Lalu di bawahnya saya juga memanggil hasil dari kode program yang saya buat pada tampilan luarnya, yang dimana saya memanggil koneksinya public static koneksi. Lalu saya memanggil string, yang dimana saya memakai URL JDBC MySQL localhost dan nama databasenya apa. Kalau saya buat namanya komputer. Nanti saya tunjukkan database komputer saya di localhost phpMyAdmin. Dan di bawahnya juga saya memanggil string untuk root-nya, dan saya juga memanggil string untuk password. Di bawahnya juga saya memanggil driver manager pada JDBC MySQL-nya agar JDBC MySQL-nya itu terhubung dengan koneksi database yang kita buat. Dan saya juga memanggil perintah sistem outprintln dengan kata berhasil, dan saya juga memanggil sistem outprintln dengan kata error apabila tidak sesuai dengan data yang teman-teman buat pada koneksinya. Serta saya tutup dengan return koneksi dan saya tutup dengan get koneksi, dan jangan lupa yang pasti saya tutup kurungnya. Oke, langsung saja kita balik ke tampilan awal. Ini adalah hasilnya dan saya akan menjalankannya. Klik kanan, run file. Bisa teman-teman lihat ini adalah hasil dari pemrograman Java yang saya buat Dimas Komputer. Nama pelanggan, garansi, harga, tipe, merek, dan di bawahnya ini adalah tabel dari hasil data yang teman-teman buat pada di atas ini. Ini sesuaikan sama punya teman-teman, ini punya saya. Ini sebagai contoh saja. Dan di bawahnya juga saya menambahkan fitur simpan, hapus, dan edit. Oke, langsung saja kita tes. Nama pelanggan Asep, garansi 7 tahun, maaf 7 tahun, harga komputer 10 juta, tipe komputer Lenovo, tipe komputer bulat, ini sebagai contoh saja, merek komputer Lenovo. Lalu kita klik simpan. Bisa teman-teman lihat di sini notifnya message data tersimpan, kita klik OK.
Dan bisa teman-teman lihat di sini hasil data yang kita buat di atas adalah ini dan muncul ke dalam tabel yang kita rancang di halaman desain. Dan juga apabila kita klik data pada tabel, dia akan muncul pada fitur-fitur yang sudah saya buat seperti nama pelanggannya Asep, garansinya 7 tahun, harga komputernya 10 juta, tipe komputernya bulat, merek komputernya Lenovo. Di sini saya akan coba edit dan muncul notif data terubah. Maaf, di sini saya akan mengedit. Contoh, nama pelanggannya saya ubah kucuk, garansinya saya ubah 2 tahun, harganya saya ubah menjadi 7 juta, tipenya saya ubah jadi segitiga, merek komputernya Nokia, maaf, bukan Nokia, Asus. Kita edit, bisa teman-teman lihat notifnya data terubah, dan bisa teman-teman lihat berubah. Nama pelanggannya saya, garansinya 2 tahun, harga komputer 7 juta, tipe komputer segitiga, merek komputernya Asus. Dan sini saya akan mencoba menghapus data pada yang saya buat. Kita klik hapus dan muncul notif konfirmasi yakin data akan dihapus. Kita klik saja oke. Dan muncul lagi notifnya data terhapus, kita klik oke lagi dan datanya terhapus. Dan ini saya coba akan hapus juga, yakin akan data akan hapus, data terhapus. Oke, bisa teman-teman lihat datanya sudah saya hapus dua-duanya. Dan mungkin itu saja hasil tugas pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa Java yang dimana datanya terhubung ke dalam database. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila banyak kesalahan kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.